mentransfer mungkin penyakitnya ke dalam kelapa gitu kan. Di kelapanya nanti ada darah atau mungkin ada benda sesuatu yang bisa muncul gitu. Kemudian tentang keris gitu kan, yang keris yang buat apa ya? Yang buat netralisir atau mungkin penyembuhan atau apa gitu. Bisa kayak keluar petir kayak percikan api atau kayak listrik gitu. Sementara Gus Samsudin bukan sembarang orang juga, dia punya padepokan, dia punya murid, dia punya pasien. Dan saya yakin dia punya banyak kebaikan, tapi ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gus Samsudin setiap membuat konten. Nah, ini dia yang dinyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Miftah, dan seperti biasanya kita akan mereaction video-video ya. Dan kemarin kita sudah sempat membahas tentang pesulap merah atau Marcel Radival dengan Gus Samsudin ya. Dan di situ ternyata banyak teman-teman yang merespon ya, yang berkomentar gitu kan. Ada yang mendukung, ada yang pro, ada yang kontra. Gitu. Dan tentunya kemarin video dibuat tidak ingin menjustis ya, tidak ingin menghakimi antara Marcel Radival atau pesulap merah dengan Gus Samsudin ya, kan namanya manusia, ada kekurangan, ada kelebihan. Ketika kita melihat dari Marcel Radival atau pesulap merah, dia memang backgroundnya adalah pesulap ya, seorang magician gitu kan, dengan trik-trik sulapnya. Dan niatnya memang baik ya, membongkar trik-trik bagaimana dukun-dukun yang berkedok trik gitu kan, untuk membohongi pasiennya gitu. Dan Marcel Radival memang membongkar hal-hal tersebut di dalam konten YouTube-nya. Begitu juga Gus Samsudin ya, Gus Samsudin yang mempunyai padepokan, yang mempunyai santri, ataupun Gus Samsudin ini menolong orang-orang dalam hal segi pengobatan ya. Tetapi ada beberapa kritikan juga adanya trik-trik dalam pengobatan tersebut. Marcel Radival atau pesulap merah ini berusaha untuk pembuktian gitu kan. Dan kemarin juga sempat dikomentari oleh Ustadz Dery Sulaiman ya, terkait tentang polemik antara Marcel Radival dengan Gus Samsudin ini. Dan ternyata teman-teman, Ustadz Dery Sulaiman ini untuk kedua kalinya ya berkomentar tentang hal tersebut ya. Ustadz Dery Sulaiman menyayangkan ya, Gus Samsudin ini yang bersumpah atas Allah dan Rasulullah gitu kan. Apalagi dia ketika menggunakan pengobatan-pengobatan, penyembuhan dari pasiennya, melakukan dengan hal-hal yang di luar nalar gitu kan, yang tidak pada umumnya gitu. Ustadz Dery Sulaiman berkomentar gitu, yang menyayangkan tentang Gus Samsudin. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menyimak ya komentar dari Ustadz Dery Sulaiman. Kita simak. Nah, ini dia yang bertanya di kolom komentar bagaimana pendapat Bang Dery tentang Gus Samsudin dan pesulap merah. Sahabat sekalian, saya bukan hakim, saya tidak bisa menghakimi siapapun. Cuman gara-gara kalian bertanya terus, akhirnya saya mempelajari. Saya melihat konten-konten dari kedua belah pihak. Dan Ustadz Dery Sulaiman memang menegaskan ya, Ustadz Dery Sulaiman bukan hakim ya. Dia bukan hakim ya, tidak memutuskan siapa yang salah dan yang benar. Pesulap merah menurut saya adalah orang baik yang memiliki niat baik untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dari pembodohan. Orang-orang yang menggunakan agama untuk... Oke, pesulap merah nih teman-teman. Pesulap merah yang berkeinginan atau mempunyai keinginan mencerdaskan bangsa dan dari pembodohan-pembodohan mungkin konten ya. Konten-konten yang mungkin membodohi gitu. Orang-orang yang menggunakan agama untuk menipu manusia. Menipu manusia. Sementara Gus Samsudin bukan sembarang orang juga. Dia punya padepokan, dia punya murid, dia punya pasien. Dan saya yakin dia punya banyak kebaikan, tapi ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gus Samsudin setiap membuat konten. Nah, ini dia yang dinyatakan oleh Ustadz Dery Sulaiman ya. Ada kesalahan dari Gus Samsudin ya. Setiap membuat konten. Ya, setiap konten yang dibuat, beliau tidak menyertakan ini hanya sekedar konten. Dia berakting di dalam konten itu seakan-akan dia betul-betul melakukan sebuah kesaktian, mukjizat, karamah ya, yang seperti yang diberikan Allah kepada para wali-wali. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan juga ya tentang disclaimer gitu kan. Seharusnya jika ini adalah konten hiburan yang mungkin untuk hiburan masyarakat, untuk entertainment gitu kan, harusnya ada disclaimer, ada pendahuluan atau ada pernyataan bahwa ini semata-mata hanya hiburan saja gitu, agar tidak menimbulkan kesalahan atau kesalahpahaman
orang-orang yang menonton gitu. Dan yang paling parah lagi di setiap kontennya, Gus Samsudin selalu mengatakan demi Allah, demi Allah. Sementara ulama mengatakan orang yang mengucapkan sumpah demi Allah tanpa diminta, tanpa terpaksa, bukan di pengadilan, bukan di persidangan, dan dia selalu demi Allah, demi Rasulullah, maka kemungkinan besar orang itu sedang berdusta. Maka hati-hati dalam bersumpah. Ustaz dari Sulaiman ya, tentang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, yang bukan di pengadilan gitu kan, berarti dia sedang berbohong gitu. Bersumpah ini harus ada tempatnya gitu kan, misal diminta dalam pengadilan gitu, dan memang harus hati-hati gitu ketika orang bersumpah tanpa diminta gitu. Jadi memang begitu ya teman-teman, kalau kita melihat konten-konten dari Gus Samsudin juga ya, dari konten-kontennya memang sepertinya hebat gitu. Maksudnya dalam arti hebat tuh tidak seperti orang pada normalnya, pada biasanya gitu, bisa mentransfer mungkin penyakitnya ke dalam kelapa gitu kan. Di kelapanya nanti ada darah atau mungkin ada benda sesuatu yang bisa muncul gitu. Kemudian kalau tidak salah nih, saya juga pernah melihat tentang keris gitu kan, yang keris yang buat apa ya, yang buat netralisir atau mungkin penyembuhan atau apa gitu, bisa kayak keluar petir kayak percikan api atau kayak listrik gitu kan. Nah ini kan di luar seperti pada umumnya gitu. Ditambah lagi tadi pernyataan dari Ustadz dari Sulaiman ya, tentang apa namanya, karomah atau mungkin ilmu hikmah atau apa gitu kan, yang dimiliki oleh wali-wali Allah mungkin, atau bisa dikatakan seperti mukjizat gitu, yang di luar daripada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah gitu, yang tidak seperti biasanya gitu. Apalagi tadi juga dibilang bahwa orang yang bersumpah ya, bersumpah tanpa diminta ya, apalagi bersumpah demi Allah, demi Rasulullah gitu tanpa diminta, ini bisa menunjuk atau bisa ke arah berbohong gitu. Nah ini teman-teman, ada pendapat yang lain bisa komentar ya di bawah ya, tentang Gus Samsudin ya, apa yang dibikin, apa yang dibuat ke dalam konten-konten YouTube-nya nih. Apakah sekedar hiburan atau memang mungkin ada yang pernah membuktikan secara langsung gitu tentang apa kehebatan atau mungkin pengobatan-pengobatan yang seperti yang di YouTube seperti itu, ada kesaksian gitu kan. Kalau ada teman-teman bisa komen ya. Nah terlepas dari itu ya teman-teman, kita akan sedikit menetralisir gitu. Sedikit menambah ilmu juga agar kita bisa berpikir dua kali ya jika melihat konten-konten seperti itu. Dari Ustadz Khalid Basalamah tentunya, bagaimana sih ciri-ciri dukun gitu. Karena memang sekarang tuh penampilan atau sosok pakaian gitu tidak menjamin ya apakah itu dukun, apakah itu kiai gitu kan. Sorban atau mungkin peci aja bisa dipakai oleh siapa saja ya, atau apalagi atribut-atribut yang lain ya, seperti pakaian, seperti sorban mungkin ya. Kita akan menyaksikan ya ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Karena di Indonesia cukup banyak orang yang tukang sihir tapi mengaku sebagai kiai, tukang sihir atau dukun gitu, haji, menggunakan kopiah hitam, menggunakan kopiah putih, tidak jarang juga menggunakan sorban juga. Orang-orang awam tertipu dengan masalah itu. Maka ada ciri-cirinya sehingga kita bisa ciri-cirinya mana dai, mana ustadz, mana kiai yang sebenarnya, mana tukang sihir itu. Yang pertama, ciri-ciri penyihir adalah bertanya kepada nama pasien ibunya, ya? Tentang nama ibunya. Jadi bukan nama ayah. Dan ini seringkali mereka lakukan. Sayangnya saya bilang banyak lembaga-lembaga kita mengikuti cara-cara penyihir ini. Siapa nama ibu kandung Anda? Karena dalam Islam kita tahu ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang benar adalah menanyakan siapa nama ayah. Jadi ini sebaliknya ya. Sebaliknya walaupun pasien ditanya nama ibunya, bukan ayahnya gitu. Diri kita kepada dia. Maka menanyakan ciri pertama adalah siapa nama ibu kandungnya. Yang kedua, meminta hewan dengan kriteria tertentu. Misal ayam hitam, ayam putih, atau jenis burung-burungan. Itu didatangkan. Dan ini tidak mungkin, mustahil terjadi pada seorang. Ya, jadi meminta kayak apa, sesembahan atau tumbal gitu kan. Ada sosok dukun tuh memang ada syarat-syarat tertentu,
kita membawa ayam gitu, ayam hitam, atau mungkin kalau di bahasa Jawa atau di Jawa gitu ayam cemani gitu kan. Ayam cemani itu ayam yang seluruh tubuhnya hitam gitu, dari mukanya, dari kaki dan segalanya tuh hitam gitu. Dan itu mungkin untuk disembelih kalau nggak salah ya, disembelih untuk dijadikan tumbal, untuk dijadikan persyaratan gitu. Kiai yang benar di jalan Allah nggak mungkin. Saya mau jawab pertanyaanmu tapi bawa kepada saya ayam putih. Ayam putih itu juga nggak mungkin terjadi. Pernah nggak ada di sini saya minta ayam putih darinya? Hah? Atau minta kambing? Tidak pernah sama sekali. Nah itu ciri-ciri mereka. Yang ketiga, meminta darah dari hewan yang disembelih. Kalaupun hewan itu sudah didatangkan, dia suruh sembelih. Atau dukunnya menyembelihnya. Tapi cara menyembelihnya sesuatu yang aneh. Baik dengan menggunakan silet misalnya sehingga hewan itu tersiksa. Atau menarik kepalanya. Atau menjepit dan seterusnya. Dan itu tanpa menyebut nama Allah. Selain menyembelihnya selain cara yang Islam, cara yang diajarkan oleh Allah juga dengan cara darahnya diambil. Sesajen gitu kan. Jadi tadi ya persyaratan, misal seandainya ada orang yang beratribut mungkin pakai peci, pakai surban, bahkan pakai baju koko atau islami gitu, tetapi dia dalam pengobatannya memakai tumbal, memakai persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, ini seperti yang dinyatakan tadi bisa menuju pada ini adalah dukun ya, atau paranormal gitu. Ya, ini ada terkait dengan dukun ya, atau sihir penyihir adalah tadi. interaksi antara manusia tadi dengan syaitan-syaitan untuk memisahkan antara suami istri, untuk membuat orang lain jadi suka, untuk membuat ya, orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa besar ada di situ. Maka perbuatan ini haram. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, "Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal minhu salatun arba'ina lailah." Riwayat lain dikatakan arba'ina yauma. Bertanya yang coba-coba datangin ya, online ada dukun online atau sekarang. bertanya, mungkin via telepon, via SMS, apapun caranya, kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, apapun istilah mereka, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Dalam riwayat lain 40 hari. Ini 40 sholat antum ke belakang ya. Jadi kalau kita sudah dulu. sholat, Jadi intinya kalau misal kita datang ke penyamun ya, peramal atau mungkin dukun gitu, sholat kita 40 hari gugur ya, 40 hari yang sudah kita laksanakan gitu kan. Berapa kali Anda ke dukun itu? Dan ke orang-orang yang tidak pintar, orang-orang tidak pintar, yang tidak normal tadi. Orang normal jadi tidak normal. Begitu pula hadis yang lain lebih tegas lagi, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' thumma saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir atau apapun istilah mereka, bertanya dan percaya. Tadi yang pertama belum percaya, cuma nanya iseng. Ini coba tebak tangan saya, coba tebak ini, coba tebak itu, coba berikan saya mantra-mantra, sesuatu yang membuat saya kebal, coba ini, coba membuat kebal ya. Dan percaya dengan itu, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi resiko kita mendatangi paranormal, dukun gitu, dan ini terlepas dari Marcel dan Gus Samsudin ya, buat pencerahan saja, penetralisir aja teman-teman agar tahu ya bagaimana ciri-ciri dukun, ciri-ciri peramal tadi. Dan kita tidak boleh ya, selama kita mempunyai Allah gitu, Sang Pencipta, kenapa kita tidak langsung minta petunjuk gitu? Karena di dalam ajaran Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa Al-Quran hudalinnas ya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, hudalil muttaqin, orang-orang yang bertakwa ya. Bertakwa intinya orang yang selalu taat gitu, menjauhi larangannya, mentaati perintah Allah gitu kan. Dijamin Allah akan memberikan petunjuk gitu, memberikan solusi gitu. Kita harus percaya kepada Sang Pencipta gitu, bukan malah percaya pada paranormal atau dukun gitu.
Oke teman-teman, dan itu saja ya vlog kali ini. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dakwah Populer ya, segera subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Dakwah Populer ya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.